في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب. Kisah kami bersama Toha belumlah usai. Yang masih remaja sudah menghafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun penuh. Kami sempat mengenal lebih jauh bagaimana jerih payah orang tuanya dalam mensukseskan hafalan Quran saat dia berusia 10 tahun. Anda hafal Quran di rumah atau pergi ke sebuah tempat saat berusaha menghafal Al-Quran? Saya telah melakukan beberapa percobaan dan pengalaman. Saya misalnya pergi kepada para syekh yang spesialisasinya memang Al-Quran. Dan itu saya lakukan kepada beberapa syekh. Saya pergi berguru pada mereka. Ini adalah keutamaan Allah, tetapi tentu kita juga dituntut untuk berusaha. Harus dengan tekad dan ketulusan. Iya. Masalah Toha, dulu saya berdiskusi dengan ibunya. Subhanallah, kadang orang tua bisa memberikan privat matematika misalnya, untuk anaknya yang membayar 1.000 dirham. Tetapi untuk privat agama, seseorang yang mengajari Quran, dia mungkin hanya akan membayar 100 dirham saja. Atau mungkin memang itulah yang terjadi. Memang berat memberikan yang lebih layak untuk yang mengajarkan Al-Quran. Iya, benar. Termasuk perkara penting bagi para orang tua untuk mensukseskan anaknya dalam menghafal Al-Quran. Dan kiranya ini layak untuk Anda perhatikan dengan baik. Panggillah ke rumah Anda seorang yang faqih, atau bisa juga Anda yang mendatanginya. Tapi yang jelas, guru inilah nantinya yang akan mengajarkan hafalan kepada putra-putri Anda. Seorang yang mutqin, akhlaknya bagus, dikenal baik. Dia bisa datang ke rumah untuk membimbing hafalan Al-Quran. Tapi kenapa harus ke rumah syekh? Jika Anda mendapatkannya, Anda bisa ke sana atau dia yang datang ke tempat Anda. Yang jelas bisa membuat anak Anda menghafal Al-Quran. Dan saya sendiri, alhamdulillah adalah seorang hafiz Al-Quran dan salah satu qari. Saya punya anak bernama Salim, laki-laki, perempuan. Saya bisa membimbing mereka menghafal Quran. Tapi percayalah kepada saya seluruh qari, jarang sekali yang bisa menanganinya sendiri. Untuk menghafal Al-Quran harus mendatangkan seorang syekh. Karena apa? Hal ini agar anak menghormati dan menghargai syekhnya yang alim yang mengajarinya. Penghormatan anak pada orang tua dan penghormatan pada seorang yang alim itu beda. Karena itulah kita membutuhkan pengajar Al-Quran. Saya punya sebuah cerita bersama Toha. Iya. Saat kami berada di masjid, kemudian dia sholat dan membaca 1 hizb Al-Quran. Saat itu berapa umurnya? Kira-kira 10 tahun. Ada orang yang berkomentar, Anda mengajarinya untuk mencium tangan syekh itu. Lalu saya menjawabnya, iya. Wahai saudaraku, apakah syekh ini pekerjaannya memberikan kedudukan sosial atau memberikan job bagi seseorang atau lapangan pekerjaan? Saya katakan kepadanya, saya mengajari anak saya untuk menghormati orang yang lebih berhak, untuk dicium tangannya dan dihormati. Waktu itu saya penuh keyakinan bahwa pintu hafalan Al-Quran akan terbuka dengan cara mencintai Ahlul Quran. Beradab terhadap Ahlul Quran. Ya, itu benar sekali. Kemudian berikan perhatian Anda setelah saya pergi dan katakan padanya, wahai anakku, kamu harus menghormatinya. Dia seperti ayahmu, dialah yang membantumu dalam menghafalkan Al-Quran. Biasakan anak Anda dalam dunia tarbiyah yang baik. Juga bilanglah pada syekh, saya tidak ingin dia hanya sekedar hafal, tapi dia harus menghafal dengan itqan. Dan juga ajarkan dia akhlak. Bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap Al-Quran. Ajarkan tarbiyah, bagaimana menghormati orang lain, bersamaan dengan kegiatannya dalam menghafal Al-Quran. Jangan lupa pilihlah seorang syekh yang mutqin untuk membimbing anak Anda dalam menghafal Al-Quran Al-Karim. Masya Allah, Allah memberikan Syekh Toha suara yang indah di samping telah menghafalkan Al-Quran secara lengkap.
Dia pun berhasil memenangkan perlombaan Mizmar Zahabi di Maroko, juara pertama. Dan tentunya kita semua sangat berharap bisa mendengarkan suara Syekh Toha yang indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Apa yang Anda rasakan saat Anda mendengar bahwa Toha telah berhasil menghafalkan Al-Quran secara lengkap? Subhanallah. Saya bisa katakan kepada Anda bahwa banyak target yang bisa saya capai dalam hidup saya. Ketika saya tahu Toha telah hafal Al-Quran, rasanya hidup ini menjadi nikmat. Bahkan perasaan saya sekarang, saya rasa siap untuk mati. Saya mulai merasakan akhirat, sesuatu yang telah saya siapkan untuk akhirat. Ketika Toha hafal Al-Quran, saya merasakan bahwa hidup saya adalah untuk ketaatan kepada Allah. Dan ini adalah modal untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memohon kepada Allah agar meridhoi saya dan semua kaum muslimin. Amin, amin ya Rabb. Amin. انت حياتي نبض قلبي مثانيك وانت لها الربان وانت شراعه مع الكرام اهل السماوات حاديك من يحفظك في الخالدين ارتفاعا قرآني أحيا بك وردد معاني. Toha, saya juga mendengar bahwa kamu juga mempelajari beberapa bahasa asing. Alhamdulillah. Kalau boleh kami tahu, bahasa apa saja yang kamu kuasai? Alhamdulillah, selain bahasa Arab, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis. Kenapa kamu mempelajari bahasa-bahasa itu? Saya di masa datang ingin menjadi seorang da'i, insya Allah, mengajak orang ke jalan yang lurus dan benar. Dengan bahasa-bahasa tadi? Ya, berinteraksi dengan banyak orang membutuhkan pengetahuan bahasa. Iya. Penguasaan bahasa harus kuat untuk mempermudah komunikasi. Interaksi dengan orang asing membutuhkan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Tentu saja dengan bahasa mereka. Apa kamu sudah mengajari seseorang, orang asing atau siapapun sekarang ini? Ya, saya punya beberapa kegiatan pembelajaran terjadwal di masjid-masjid. Saya memberikan materi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat? Ya, di Amerika Serikat. Di beberapa Islamic Center. Dan dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Alhamdulillah. Jika ingin membimbing anak Anda untuk melanjutkan proyek yang sangat penting dalam mencetaknya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, ingatlah, jangan membuat anak Anda tidak menyukai Al-Quran. Jangan dipaksa untuk menjadi penghafal Al-Quran. Saya kenal banyak dari mereka yang membuat anak-anak mereka menjadi tertekan, dilarang bergaul, dilarang bermain, mengubahnya menjadi tidak wajar, membuat kehidupannya menjadi seperti terbelenggu. Jangan. Seorang penghafal Al-Quran memang beda, tapi lakukanlah dengan cara yang benar. Jika Anda sudah melihat sesuatu yang telah mengganggunya, segeralah untuk berusaha menghilangkannya. Iya. Jangan gunakan cara yang kasar sama sekali. Sehingga tidak membuatnya lari. Benar.
Masalahnya di masa lampau seringkali kita mendapatkan pendidikan kita berkaitan dengan hafalan Al-Quran. Ini dibarengi dengan cara yang kasar, memakai kayu atau benda yang lain. Adapun Toha, saya melihat bahwa tidak ada yang bisa menghafalkan Al-Quran kecuali dibarengi dengan kasih sayang. Penghafal Al-Quran memang beda dengan yang lainnya, tapi lakukanlah dengan benar. Dari lubuk hati, saya berikan nasihat pada Anda, jika anak Anda sudah mulai menghafalkan Al-Quran, duduklah bersama dan katakan, "Anakku, kalian sekarang sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Jika kalian berhasil, kalian akan memberikan pakaian dan mahkota pada orang tua kalian di surga. Ikutilah ayahmu dan Allah akan memberikan taufik dan akan memudahkan segala sesuatu yang kau inginkan dan dijauhkan dari keburukan." Ini adalah perkara yang penting sekali. Jangan pernah paksa anak Anda. Kalau Anda mulai dengan paksaan, nanti dia tidak akan suka dan merasa tertekan. Suatu hari nanti, itu bisa berakibat buruk dan Anda tidak akan bisa menguasainya. Dan kelak dia besar, kalaupun dia berhasil menghafalkan Al-Quran, dia akan meninggalkannya. Tapi sejak sekarang, jika ditanamkan kecintaan pada Al-Quran, kemudian dibimbing dan diberikan pengertian, maka nanti jika dia sudah berkeluarga, tidak akan dia meninggalkan Al-Quran. Sebab Anda memulainya dengan cara yang benar. Anda tumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran. Ini poin yang penting. Dan saya harap orang tua memperhatikannya. Kalau boleh saya ingin mendengarkan sebuah nasihat sedikit dari bahasa Inggris. Tidak, karena tidak ada yang lebih baik dari firman Allah Ta'ala. واعتصموا بحبل الله جميعا and hold really the right path of God that has shown you. It's the best way for success. Iya, dan satu lagi nasihat yang mungkin Anda bisa berikan kepada teman-teman Anda yang sebaya dan juga kepada para orang tua yang ada di rumah. Quran adalah permata yang akan menghiasi hidup Anda. Yang paling penting adalah niat dan tekad yang tulus. Keikhlasan dalam beramal. Luruskan niat untuk menghafal Al-Quran. Saya ucapkan selamat, dan berbahagialah Anda mempunyai Toha. Semoga Anda dan Toha bisa bergandeng tangan, mencapai derajat yang paling tinggi. Ya, demikian di surga. juga untuk Anda. Semoga Allah memberikan berkah. Qur'anuna nurun mubin lil'abidin madassinin nurun ala nurin lana درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. Dalam perjalanan kami di kisah musafir Quran ke Mesir, kami mengunjungi desa yang dikenal dengan Arab Aramal. Di sana kami menjumpai seorang syekh bernama Isam Yusuf yang oleh sebagian orang dikenal sebagai Qadim Al-Quran. Karena dia adalah orang yang jerih payahnya dalam membuat kampung hafalan Al-Quran begitu istimewa. Di daerah tersebut beliau berhasil membuat sekitar 45 rumah menghafal Al-Quran. Yang saya hormati, Abu Muhammad, Alhamdulillah Anda sudah selamat. Saya benar-benar merasa senang. Semoga Allah memberikan barokah pada Anda. Iya. Arab Al-Quran, sekarang orang menyebut Arab Al-Quran karena banyak para penghafal Al-Quran di sini. Sekarang dinamakan Arab Al-Quran sebagai ganti dari Arab Aramal karena banyaknya penghafal kitab Allah. Dulunya disebut Arab Ramal, sekarang Allah memberikan keutamaan pada Masya Allah. Dan yang saya tahu, di tempat inilah seorang terlahir, Syekh Abdurrahman Abdul Khalid. Semoga Allah menjaga saya yang saya cintai, seorang yang alim. Saya akan memberikan berita gembira kepada Anda. Masya Allah. Bahwa kami di sini berlomba-lomba dalam menghafalkan Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran, berlomba-lomba dalam menghafalkan Al-Quran. Dan dengan pertolongan Allah Ta'ala, kitab Manhaj Nurul Bayan dan Fatrobani menjadi bahan pelajaran menulis dan membaca Al-Quran bagi anak-anak. Dan ini sudah berjalan sejak 3 tahun lalu. Maka mereka dalam usia 4 atau 5 tahun sudah menghatamkan Al-Quran. Sudah menghatam Al-Quran? Maksudnya menghatamkan tilawah. Dan tajwidnya dulu. Dari pembicaraan bersama saya Isam Yusuf, benar-benar mendorong saya ingin menyaksikan anak-anak itu dan bagaimana mereka menguasai bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan semoga Allah memberikan barokah kepada seluruh penduduk Kuwait. Ayo bilang amin. Amin. Sekali lagi bilang amin. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. عطاء حسابا. Tanwin dan setelah huruf H, apa hukum tajwidnya? إزار حلقي فالأول الإظهار قبل العرب الأرض ست رتبة التعالي همز فاء ثم عين حاء مبالتان ثم غين خاء. Masya Allah, pintar sekali. Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 4 perkara, yaitu alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Apakah kita sudah menegakkan sholat? Apakah kita sudah menunaikan zakat? Apakah Masya Allah. kita sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Dan ketahuilah bahwa melakukannya dengan satu kata. Sayangku Ibrahim, nasrum minallahi wa fathun qarib. Fathun qarib, apa hukumnya? إخفاء حقيقي والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف ويجب الفاضل في 5 من بعد 10 رمز في كلمة هذا البيت قد ضممت سفز لسان كم جاد شخص قد سماد طيب يزد في تقاطع ظالمين. Ini bukanlah mujizat, tapi hasil kerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kehendak orang tua untuk menjadikan anaknya penghafal Quran. Contohnya seperti ini. Anda bisa melakukannya, bertekadlah membuat anak Anda bisa menghafal Al-Quran seperti dia, seperti anak-anak yang ada di sini, dan Anda akan dapat keuntungan di dunia dan di akhirat. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا